Itu yang pertama kita udah nunggunya lama, tiba-tiba aku ditelepon sama, kurir ya, kurir Gojek waktu itu untuk membawa AirPod ini, gitu. Nah, setelah aku recap ya, ini ada 4 kesalahan, itu kenapa aku sampai tertipu buat bayar ini AirPod. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini, seperti di thumbnail ya, ini adalah ceritaku tentang pengalaman buruk membeli AirPod Pro 2 yang awalnya aku kira asli. Ternyata ini adalah AirPod yang apa ya, bisa dibilang ya, bukan KW sih, apa namanya? Ya KW lah ya namanya ya. Ini aku alami setahun yang lalu ya, karena kemakan gengsi dan ingin bergaya tapi dana terbatas. Akhirnya aku nekat mencari AirPod yang murah di marketplace ya, karena beberapa barangku aku beli di marketplace seperti ini, MacBook aku beli di marketplace, terus ada mouse aku beli di marketplace. Sebenarnya masih banyak ya barang yang aku beli di marketplace, tapi ini adalah pelajaran seharga 2,5 juta. Ini bermula setelah aku beli MacBook Air ya. Jadi ini MacBook pertama, ini masih aku pakai sekarang dan aku juga punya iPhone. Terus aku mikir nih gimana caranya memaksimalkan dua device dari Apple ini. Jadi aku mikir-mikir kayaknya kalau punya AirPod itu enak. Yang jadi masalah pas waktu mau beli AirPod-nya ini, itu kebanyakan AirPod itu menggunakan Lightning ya untuk colokan casannya. Tapi aku ingin mencari AirPod yang memakai USB-C untuk pengisian dayanya. Mulailah aku riset-riset dan AirPod yang hanya memakai USB-C waktu itu adalah AirPod Pro 2. Dan ya, jadi aku pengen nih punya AirPod 2. Dan sebelumnya aku sudah pernah punya perangkat earpod, cuma kayaknya nggak maksimal ya, karena harus dia pengen pindah device itu harus ganti colokan. Apalagi kalau nongkrong di cafe kan lumayan ribet ya, gonta-ganti device saat ingin pindah kayak gitu. Jadi inginnya waktu itu adalah seamless gitu. Jadi kalau pas buka HP langsung kedengeran suara yang di HP, buka Mac langsung kedengeran suara yang ada di Mac. Jadi aku coba cari-cari nih di marketplace, kemudian ketemu AirPod Pro bekas itu harganya ditawarkan waktu itu 2,5 juta. Sementara untuk harga aslinya itu di iBox kalau nggak salah aku ingat itu sekitar 4 jutaan ke atas ya. Jadi aku pikir karena kan banyak nih barang-barang yang dijual karena ini memang mungkin milik bule kali, dikasih sama tamunya kayak gitu kalau di Bali ya. Kukira ini barangnya seperti itu juga gitu. Ini ditawarkan harganya 2,5 juta, tapi aku tawar lagi di harga 1,7 juta. Dan dia mau-mau aja gitu. Buatlah kita janjian COD. Jadi aku nggak mau lihat barang yang lumayan mahal dikirim ya. Dan aku pengennya COD aja. Dan kita buat janjian COD itu di KFC. Nah, kita janjian COD itu di KFC, tapi lumayan banyak nih drama yang kita alamin waktu mau COD ya. Karena aku ngajak temen waktu itu buat COD ini. Itu yang pertama kita udah nunggunya lama, tiba-tiba aku ditelepon sama kurir ya, kurir Gojek waktu itu untuk membawa AirPod ini. Gitu. Jadi katanya yang jual itu nggak bisa datang karena anaknya sakit pada waktu itu. Ya, itu sebenarnya harusnya hal pertama yang aku perhatikan. Kenapa tiba-tiba tanpa kejelasan ngirim barang, nggak ada konfirmasi terlebih dahulu ngirim barangnya pakai Gojek kayak gitu. Karena waktu itu aku masih ngebet ya pengen ini AirPod, jadi aku usahakan untuk cek satu-satu kelengkapan dan juga apa aja yang ada gitu. Kalau sebelum COD kan aku udah cari-cari nih kalau barang palsu tuh kayak gimana. Nah, karena kasihan sama drivernya, aku kayaknya buru-buru deh ngecek ini device. Dan ada beberapa hal yang mungkin awalnya harusnya aku ingat, tapi tiba-tiba aku lupain pas ngecek ini barang gitu. Mungkin karena buru-buru ya, kasihan sama kurirnya nungguin juga katanya. Dan semua ilmu yang udah aku pelajarin di internet itu tiba-tiba hilang ya. Nah, di sini aku memakai beberapa metode tes ya, yang aku coba cari di YouTube dan di internet. Itu yang pertama aku menggunakan center test ya. Jadi tutupnya ini itu muncul kayak PCB ya. PCB kayak gimana sih bilangnya? Ini muncul kayak PCB kalau kita senterin kayak nih. Nah, itu muncul beberapa komponen ya, bukan komponen sih, tapi kayak kelihatan ada perangkat di sana, ada PCB di sana. Nah,
katanya kalau hal itu ada di tutupnya, nah itu menandakan kemungkinan ini adalah asli. Yang kedua, itu aku dengar-dengar, aku belum pernah punya AirPod sebelumnya. Dengar-dengar kalau tutupnya ini dibuka, beberapa device Apple itu akan mendeteksi ini secara langsung AirPod-nya gitu. Jadi kayak muncul di HP itu, nah ada animasi kayak gini, nih, AirPod gitu. Kemarin sih sebelum aku namain namaku ya, ini munculnya not your AirPod Pro gitu. Kalau mau connect ya pencet ini, hubungkan gitu. Itu yang kedua ya, katanya sih itu ya asli katanya. Dan juga ini sebenarnya muncul juga software menu ya. Kalau dicek lagi yang metode yang ketiga itu muncul software menu. Jadi kayak muncul fitur-fitur seperti gimana cara aktifin noise cancelling atau spatial audio. Nah, yang keempat itu yang terakhir yang sebenarnya itu aku jadikan acuan ya, adalah terdaftarnya di website resmi Apple. Jadi nomor seri dari perangkat ini terdaftar di website resmi Apple. Dan keempat hal tersebut saat aku tes di tempat COD di KFC waktu itu ya menurutku aman-aman aja. Karena terus ditanya sama drivernya, ini gimana nih, masih lama apa enggak ngeceknya atau gimana ya. Akhirnya aku deal, aku transfer uangnya ke yang punya itu sebesar 1,7, dan aku bawa ini AirPod ke rumah dengan perasaan yang senang, pakai banget lagi gitu. Nah, sampainya di rumah aku coba nih pakai di iPhone dulu, kemudian aku coba pakai di Mac. Nah, saat coba pakai di Mac, ini iPhone aku taruh meja, terus aku coba hidupin musik di Mac, itu kok nggak muncul ya suaranya di sini ya, tapi malah di speaker ini. Dan aku cek juga pengaturan output speakernya di MacBook, itu nggak ada connect langsung ke sini. Ada sih, tapi nggak mau keluar di sini, itu nggak, gimana sih, Bluetooth-nya connect tapi speakernya nggak terdeteksi kayak gitu ya. Kalian ngerti lah ya maksudnya. Yang usut punya usut, ternyata inilah barang yang super KW ya. Jadi ini KW grade A gitu, grade triple A ya. Ini barang KW yang grade-nya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian cuma ini pakai buat gaya-gayaan dan mengira ini asli, yang nggak ada yang bisa bilang ini palsu gitu kalau kalian nggak punya device Apple yang berbeda. Mari kita recap ya kesalahanku saat ngecek ini AirPod gitu. Ini ada beberapa kesalahan sebenarnya yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Nah, setelah aku recap ya, ini ada 4 kesalahan itu kenapa aku sampai tertipu buat bayar ini AirPod. Itu kesalahan yang pertama itu ada di kesalahan prosedur ya. Sebenarnya pas kita sudah janjian untuk COD, berarti untuk ketemu bareng-bareng, itu harusnya ya yang bawa ini barang itu yang punya, itu bukan dikirim Gojek atau Grab atau yang lainnya lah ya. Tapi harusnya saat prosedurnya juga sudah berbeda dari perjanjian sebelumnya, harusnya aku batalin gitu. Tapi ya mau gimana, yang namanya sebenarnya ini impulsif ya, aku beli ini barang. Nah, kesalahan yang kedua itu di psikologisku sendiri. Aku merasa sungkan itu karena driver ojolnya itu nunggu. Kemudian mungkin yang jual ini sengaja menciptakan urgensi ya, supaya kita tuh nggak terlalu teliti untuk ngecek ini barang. Nah, kesalahan ketiga tuh di teknis ya. Itu aku terlalu percaya konten-konten yang ada di sana untuk bagaimana ngecek ini barang. Itu sebenarnya ya, semakin kita teliti, sebenarnya pas kita konekin ini ke HP ya. Sebenarnya kalau pas mau konekin ini ke HP kayak gini, nah ini kan lama ya. Ini harus dipencet dulu ternyata. Nih, kalau AirPod asli ini nggak perlu mencet tombol yang ada di belakang ini gitu. Nggak perlu mencet tombol yang ada di belakang ini. Namanya juga kan not your iPod, tapi apa gitu aku lupa, ntar aku tampilin lagi ya di layar. Kemudian kesalahan keempat itu di fitur ya teman-teman. Aku nggak ngecek fitur yang aku cari gitu, padahal yang aku cari kan seamless antara perangkat Apple yang berbeda. Itu masalahnya aku nggak bawa itu Mac-nya waktu itu, aku ya bawa
handphoneku aja, jadi kayak cuma ngecek pakai satu perangkat itu. Harusnya ya ngeceknya pakai 2 perangkat juga biar pasti gitu. Dan sebenarnya harusnya ya dari prosedur aja sudah salah, harusnya langsung aku batalin pada waktu itu. Namun nyatanya karena ya mungkin nafsu buat punya nih barang, ya aku paksakan untuk ngecek lagi ya gitu ya, itulah ya. Dan iya ya, kalau di keempat ini, di kesalahan fitur ini, tombol yang ada di belakang ini sebenarnya nggak perlu dicek ya, nggak perlu dicek lagi, nggak perlu diklik untuk koneksikan ke perangkat-perangkat yang ada kayak gitu. Oke, setelah aku beli AirPod ini dan ternyata ini barang palsu, ini aku kasih pinjam temanku, dan beberapa bulan kemudian aku akhirnya beli yang Soundcore R50i, dan harganya tentu jauh lebih murah ya. Kalau yang ditawarkan ini kan 2,5 nih bekasnya kemarin, itu aku beli yang Soundcore itu 260.000, dan fitur yang aku cari-cari ya dual connection, walaupun itu sebenarnya kalau kita punya iPad lagi, kalau pakai AirPod itu semakin seamless lah. Kalau pakai Soundcore R50i ini itu cuma bisa maksimal 2 device, dan ya nggak apa-apa ya kalau misalnya punya Soundcore ini dan punya satunya perangkat Apple dan satunya Windows, mungkin itu bisa connect seamless walaupun beda OS kayak gitu. Jadi ya sebenarnya perangkat lain pun banyak yang memiliki fitur yang sama walaupun suaranya nggak sebagus AirPod ya, kayak gitu. Dan oh ya, ini AirPod ini sebenarnya suaranya walaupun KW ya, ini bagus suaranya ini intinya kalau dibandingin dengan R50 ini suaranya lebih bagus yang ini. Nah intinya seperti itu ya, walaupun ini KW, cuma ya itu nggak ada fitur seamless connect-nya antara device satu dengan device yang lainnya. Nah sebenarnya ya kalau kita recap lagi, tips dari aku sebenarnya kalau sudah tiba-tiba beda cara ya, awalnya janjian COD kemudian tiba-tiba dikirim pakai kurir, ya sebenarnya langsung kita batalin aja COD-nya gitu, langsung ya udah nggak jadi beli gitu. Namun pada waktu itu ya pengendalian diriku yang kurang ya pada waktu itu, dan memaksa untuk ngecek ini lagi, dan ternyata pas aku udah deal ternyata ini barangnya KW kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama mungkin bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Oh ya, jika teman-teman ada juga yang punya ini barang ya yang kayak gini nih, ada tombolnya, ini AirPod 2 tuh tombol ya, pokoknya intinya kalau dikonekin itu harus menekan tombol ini, itu kemungkinan KW atau pun kalian bisa cek bisa nggak seamless connect gitu antara device Apple yang satu atau device yang lainnya. Tapi kebanyakan orang beli ini itu ya punya iPhone-nya aja gitu, jadi kemungkinan ya buat gaya doang gitu. Kalau buat gaya mungkin ada teman-teman yang pakai Baseus ya oke-oke aja sih ya, tapi ini pengalaman bodoh sebenarnya. Dan ya sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you semuanya.